Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Alhamdulillah hari ini mau berbagi mengenai 10 hal yang aku terapkan ketika mengatur dana minim untuk budget family time ya teman-teman, atau untuk budget jajan. Tentunya karena budget family time ini amat sangat berpengaruh ke keuangan. Biasanya yang mendominasi over budget itu dari budget anggaran jajan ya teman-teman. Nah, jadi di video ini insya Allah akan aku bahas satu persatu ya teman-teman untuk 10 hal ini. Nah, ini diawali di pagi hari ya. Ini untuk bikin sarapan dan juga makan siang. Untuk menu hari ini ada sayur bening, kemudian tongkol cuwe, tapi aku balado, dan ada tempe mendoan ya. Nah, kebetulan di hari ini itu jatahnya family time karena Pak suami lagi libur kerja ya teman-teman. Nah, untuk poin yang pertamanya itu buat anggaran jatah per bulan untuk khusus budget family time. Kayak misalnya untuk kami di keluarga kecil kami, 2 orang dewasa, 1 anak kecil, anak balita ya teman-teman. Untuk budget per bulan kami itu ada 400.000 per bulan. Kemudian kami bagi menjadi per minggu, yaitu 100.000 per minggu. Nah, karena untuk budget segini itu udah dibagi-bagi dengan kebutuhan atau kategori yang lain ya. Dari uang gaji ini kan tidak hanya untuk jalan-jalan semua, ada untuk kewajiban, ada untuk memenuhi keinginan kami, ada juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi jatah 400.000 per bulan ini insya Allah kami usahakan selalu cukup ya teman-teman. Nah, yang keduanya barulah kita rencanakan terlebih dahulu dipergunakannya untuk apa. Misalnya ada 3 opsi ya teman-teman kalau aku. Nah, opsi yang pertama itu mau kuliner atau jajan makanan baru. Opsi yang keduanya mau ke tempat wisata tapi tetap bawa bekal. Nah, opsi yang ketiga itu baru reward atau beli keinginan atau keperluan yang dibutuhkan. Jadi dalam ketiga hal ini biasanya aku tanyain dulu nih, sebelumnya didiskusikan dulu dengan Pak suami apakah di minggu ke depan ada rencana atau gimana. Pokoknya ada 3 opsi ini ya teman-teman. Berarti kalau misalkan kuliner atau jajan makanan baru ya kita tidak ke tempat wisata, tapi kalau kita ke tempat wisata tetap bawa bekal. Kalau misalkan ingin beli sesuatu atau beli keperluan, atau Pak suami lagi pengen apa, aku lagi pengen apa, sekedar beli kerudung atau alat-alat yang menunjang hobi Pak suami, itu ya tidak ke tempat wisata, tidak jajan kuliner juga ya, tapi makannya di rumah. Nah, contohnya di hari ini alhamdulillah family time kami itu untuk reward atau beli keinginan atau keperluan teman-teman. Nah, di hari ini aku jalan-jalan ke Mister DIY karena rencana mau beli hanger ya teman-teman untuk gantungan baju si adek. Rasanya kalau jalan-jalan kayak gini cuci mata, bener-bener ya surganya ibu rumah tangga nih lihat perabotan teman-teman. Seneng banget rasanya kalau udah jalan-jalan kayak begini, bener-bener ngilangin penat karena kan namanya aktivitas kita sehari-hari di rumah. Masya Allah rasanya senang banget ya diajak jalan-jalan kayak gini aja. Nah, ini lanjut teman-teman, aku mau cari untuk properti konten budgeting biar ada hijau-hijau kan seger gitu ya liatnya. Di sini aku cari kayaknya mau beli daun teratai teman-teman. Kemarin itu sempat aku mau beli online, cuman malah kemahalan di ongkirnya ya. Di sini harganya tidak beda jauh sih, hanya beda 1.000-2.000 ya teman-teman. Nanti untuk daunnya paling aku nyari di harga 8-10 ribuan. Nah, ini tuh lumayan ya, panjang banget, kayaknya 1 meter lebihan. Jadi aku pilih yang daun kayak gini aja satu. Dan mungkin Pak suami mau beli meteran teman-teman karena lagi seneng-senengnya bikin sesuatu DIY ya. Nah, lanjut ya, ini yang ketiganya kita bisa pakai metode silang ketika menerapkan family time. Biasanya di awal gajian anggarannya itu aku anggarkan Rp50.000. Jadi istilahnya metode silang ini aku anggarkan ketika minggu pertama itu dihemat-hematin terlebih dahulu yaitu 50.000. Minggu keduanya itu lumayan ya, kita bisa ada planning mau kemana karena budgetnya lebih leluasa. Nah, di minggu ketiganya lagi ini sama dihemat-hematin terlebih dahulu, barulah di minggu keempatnya lebih leluasa lagi. Pokoknya dari budget 400.000 ini diusahakan cukup ya teman-teman untuk setiap minggu sampai gajian yang akan datang lagi. Nah, yang keempat itu kita baru terapkan 1 bulan minimal 1 kali ciptakan momen ya teman-teman. Kemanapun itu, mau ke tempat wisata atau kita mau kulineran, kita mau pilih untuk jalan-jalan, itu bebas
bebas terserah, yang penting ciptakan momen 1 bulan minimal 1 kali. Setidaknya dari uang gaji ini kita merasakan kebahagiaan ketika jalan-jalan ya teman-teman. Tentunya momen jalan-jalan pun pasti akan dikenang ya di ingatan kita, ingatan anak, ingatan pak suami. Jadi tinggal dipilih aja untuk durasi waktunya, apakah mau awal bulan, pertengahan, atau akhir bulan. Nah, biasanya untuk yang merencanakan jalan-jalannya di awal bulan itu lebih beresiko over budget ya teman-teman, karena ngerasanya kan uang kita masih banyak. Nah, untuk pertengahan itu momen paling cocok ya kayaknya, karena kita udah melewati minggu pertama terlebih dahulu, memasuki minggu kedua itu insya Allah lebih aman gitu ya. Nah, di minggu terakhir itu jauh lebih aman karena kita udah melewati ya minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, sampai jalan-jalan kita lebih enak aja gitu ya teman-teman. Tapi kekurangannya di minggu terakhir ini kebanyakannya atau biasanya malah lebih banyak pengeluaran tidak terduganya. Nah, untuk yang kelimanya, buat strategi makan. Tujuannya supaya tidak membeludak ya, atau tidak over budget pengeluaran kita. Ibaratnya jangan sampai niat kita untuk senang-senang, untuk happy-happy, pulang-pulang malah pusing ya teman-teman, karena uangnya udah habis. Makanya diselang-seling aja ya teman-teman, antara masak, jajan, dan juga beli-belinya. Nah, untuk yang keenamnya, kita buat perkiraan pengeluaran. Nah, ketika kita mau keluar ini untuk mau beli apa aja, biasanya akan menghabiskan berapa, itu jauh-jauh hari dari rumah harus dipertimbangkan ya teman-teman. Nah, kayak aku untuk hari ini rencana kami mau beli hanger, terus mau beli meteran, dan juga ada sedikit untuk properti konten teman-teman. Di sini kami anggarkan untuk perintilan kayak gini itu sebesar Rp100.000. Nah, sisanya Rp50.000-nya lagi itu nanti ceritanya kami mau jajanin aja ya. Nah, tujuannya supaya ketika over budget pun kita bisa cari antisipasinya ya teman-teman. Kayak misalnya over budget 20.000 atau 30.000, nantinya pakai budget yang mana kayak gitu. Nah, yang ketujuhnya kita biasakan makan dulu sebelum berpergian, supaya ini tujuannya kita tidak banyak terlalu keinginan, tidak lebih lapar mata ya teman-teman. Kadang kan kalau yang bikin kita lapar mata itu berpergian dalam keadaan lapar. Terus kalau misalkan macet itu nggak gampang emosi juga ya teman-teman, menjaga mood kita juga supaya lebih terjaga. Nah, yang kedelapannya di sini punya kontrol batasan porsi keuangan. Maksudnya jangan sampai hanya untuk memperbanyak tabungan, kita tidak menikmati setiap keinginan yang ada dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Makanya kontrol porsi keuangan kita. Ada wayahnya kita untuk liburan, ada wayahnya kita untuk nabung, ada wayahnya juga untuk keinginan, supaya semuanya ini bisa berjalan terus beriringan. Nah, lanjut untuk poin yang kesembilannya itu punya mindset jajan atau jalan-jalan itu sedekah paling menyenangkan, supaya setiap berapapun uang yang kita keluarkan itu ada perasaan bahagia, perasaan senang, jauh lebih berkah ya teman-teman, daripada kita menggerutu soal jajanan, soal yang udah kita beli. Nah, lanjut yang ke-10-nya, jangan pernah bandingkan harga makanan yang sudah jadi dengan bahan pokok, karena itu pasti berbeda supaya kita ini tetap bersyukur dengan menghargai setiap proses pembuatan atau jasa seseorang ya teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini family time-nya sudah selesai ya untuk 10 hal tadi yang sudah diterapkan. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Dan untuk budget di hari ini tadi untuk di Mister DIY habis sekitar 80.000, dan untuk jajan mie gacuannya habis 60.000. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.